Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga hendak mencuri motor, 2 pria di Kota Banjar babak belur dikeroyok puluhan warga dan pedagang pasar. 3 orang joki UTBK ditangkap polisi. Tarif jasanya fantastis, lebih dari 100 juta rupiah. Mahasiswi ITB ditangkap polisi karena buat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Keluarga mahasiswa ITB minta agar rekannya dibebaskan. Gudang pengoplosan LPG bersubsidi di Kabupaten Bogor digerebek polisi. 1 orang diamankan. Gudang di pinggir jalan di Kampung Cimoboran, Cilengsi, Kabupaten Bogor digerebek aparat Polsek Dramaga. Di dalam gudang ditemukan puluhan tabung LPG subsidi 3 kg yang dioplos ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Pemilik gudang yang mengaku sudah melakukan pengoplosan selama 3 hari turut diringkus polisi. Hasil interogasi, pelaku sudah beraksi selama 3 hari di gudang tersebut dengan estimasi 200 tabung gas subsidi per hari yang mereka oplos ke tabung gas non-subsidi. Mendapatkan laporan dari warga masyarakat dan kemudian kita langsung menuju ke TKP di mana didapati memang adanya tempat sedang dilakukan penyuntikan gas oplosan dari gas 3 kg ke tabung gas 12 kg yang memang sedang dalam proses pemindahan. Ada berapa pelaku yang diamankan? Pada saat kita berada di lokasi, diduga 1 orang berada di situ, sudah kita amankan. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat ancaman 6 tahun penjara atau denda 60 miliar rupiah. Polisi juga mendalami keterlibatan pihak lain termasuk penyuplai LPG. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 3 orang tersangka kasus perjokian ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK ditangkap petugas Polda Jabar. Mereka memasang tarif dari 100 juta hingga 150 juta rupiah per orang. Niat mendapat untung uang ratusan juta rupiah dari aksi joki UTBK. Ketiga tersangka berinisial AS, MTS, dan FRB berujung di jeruji besi. Penangkapan ketiga pelaku yang merupakan alumni salah satu universitas ternama di Indonesia ini berawal saat panitia pelaksanaan UTBK di salah satu perguruan tinggi negeri Kota Bandung menaruh curiga terhadap salah satu pelaku FRB yang tak lolos dalam pemeriksaan identitas. Hingga dari akhir penyelidikan, diketahui FRB merupakan bagian dari komplotan joki bersama AS dan MTS. Dalam melakukan aksinya, para pelaku membagi peran masing-masing. AS yang berperan memalsukan dokumen, serta MTS dan FRB yang berperan sebagai joki atau mengerjakan UTBK. Para pelaku juga memasang tarif antara 100 hingga 150 juta rupiah untuk setiap konsumen yang hendak menggunakan jasa joki dan pemalsuan identitas yang dilakukannya. Atau dokumen yang diduga palsu dan memerintahkan tersangka inisial MTS dan tersangka inisial FRB untuk menggunakan surat atau dokumen tersebut pada saat pelaksanaan tes UTBK di salah satu kampus di Jawa Barat. Pada saat tersangka inisial FWB mengikuti pelaksanaan tes UTBK di salah satu kampus di Jawa Barat tersebut, panitia mencurigai tersangka dengan inisial FRB hingga akhirnya dilakukan klarifikasi dan diketahui jika tersangka berinisial FRB bukan merupakan orang yang sebenarnya atau joki. Niat ketiga pelaku untuk mendapat untung pun berujung di jeruji besi selama 6 tahun lamanya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Diduga hendak mencuri motor, 2 pria di Kota Banjar babak belur dikeroyok puluhan warga dan pedagang pasar. Suasana pasar subuh Kota Banjar Selasa lalu seketika ricuh usai didapati 2 orang pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik warga.
Kedua pelaku pun terkapar usai dihakimi warga yang geram. Sebelumnya aksi kedua pelaku tersebut kepergok oleh seorang juru parkir. Keduanya sedang mendorong motor untuk dibawa kabur. Warga yang melihat pun langsung meneriaki hingga akhirnya dikeroyok massa. Beruntung nyawa kedua pria selamat usai polisi datang ke lokasi kejadian. Motor tanya ke lokasi yang itu tukang parkir, ternyata dia nggak tahu. Memang kejadian itu belum adanya tukang parkir di tempat itu, saya parkirnya di situ. Dan setelah parkir ada, Mang nanya, Mang, motor saya mana, dipindah ke mana? Enggak, katanya. Pas dia mau ke Kale. Kini kedua pelaku sudah ditahan polisi. Dari hasil pemeriksaan diduga para pelaku juga dalam kondisi mabuk. Eko Siabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang kakek pedagang buah pisang keliling di Kota Bogor dipalak dan dianiaya oleh orang tak dikenal. Korban pun mengalami luka di wajah akibat dipukul pelaku. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang kakek pedagang pisang keliling yang dianiaya tanpa sebab oleh seorang pria saat melintas di Jalan Maijen Ishak, Kota Bogor, Kamis pekan lalu. Pelaku juga bahkan sempat memalak uang hasil jualan korban sebesar Rp245.000, namun gagal usai direbut kembali. Akibatnya korban pun mengalami luka pada bagian muka usai dihajar oleh pelaku. Mendapat laporan, anggota Polsek Bogor bergerak cepat dan meringkus pelaku bernama Iskandar Yakub, warga asal Depok. Hasil interogasi, pelaku mengaku nekat memalak korban secara spontanitas. Mengamankan seorang laki-laki yang berinisial IY, di mana terjadi kasus adanya perampasan dan pemukulan yang terjadi di Jalan Maijen Ishak Juarsa. Itu terjadi di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekitar jam 8, di mana korban sedang berjalan dari arah Gunung Batu ke arah Bubulak, dan dari pelaku memerintahkan untuk berhenti dan menepi di toko Mama Hakuh Shop, dan selanjutnya diminta uangnya. Dari tangan pelaku, kini polisi menyita sepeda motor dan pakaian. Atas perbuatan spontanitasnya, Yakub kini terancam 9 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dua rumah di Kabupaten Bogor yang dijadikan tempat penyimpanan motor rampasan komplotan penagih utang digerebek polisi. Dari dua lokasi yang berbeda, disita puluhan sepeda motor berbagai merek dan 5 orang terduga pelaku. Polisi menggerebek rumah di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang diduga dijadikan tempat penyimpanan sepeda motor hasil rampasan komplotan penagih utang atau debt collector Rabu sore. Tak hanya itu, di tempat berbeda masih di kawasan Gunung Putri, polisi juga menggeledah rumah lainnya dan didapati motor-motor yang disimpan komplotan itu. Total ada 82 sepeda motor berbagai merek yang disita dari 2 tempat tersebut. Selain itu, 5 orang turut diamankan dan dibawa ke Mapolsek Gunung Putri. Terbongkarnya tempat penyimpanan kendaraan itu bermula dari laporan warga yang motornya dirampas di jalan oleh komplotan penagih hutang. Maraknya aksi pengambilan paksa motor dengan dalih menunggak cicilan membuat resah warga. Mereka melakukan perampasan di jalan tanpa dokumen yang legal, kemudian dibawa ke tempat penampungan gudang penyimpanan tersebut. Itu kita dapati di situ ada 67 unit sepeda motor dengan berbagai merek dan tipe. Sehingga total dari kendaraan yang berhasil kita amankan itu adalah 82 unit sepeda motor. Untuk mengungkap perannya dalam komplotan itu, polisi memeriksa 5 orang yang diamankan. Sementara puluhan sepeda motor yang disita juga diperiksa untuk mengetahui kepemilikannya. Asep Solihin melaporkan dari Bogor.
Tak terlihat 2 hari, pria lansia di Tasikmalaya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya. Aroma tak sedap mengundang warga berkerumun di salah satu rumah di Kelurahan Bantarsari, Tasikmalaya. Mayat seorang pria lansia mulai membusuk ditemukan terkapar di lantai ruang tengah pada Kamis siang. Olah TKP pun digelar kepolisian. Sejumlah saksi diperiksa dan barang bukti diamankan. Temuan jasad pria 65 tahun itu bermula dari kecurigaan warga. Korban yang tinggal seorang diri itu tak terlihat selama 2 hari. Lantaran tercium bau tak sedap, warga pun lalu mendobrak pintu rumah dan mendapati korban sudah tak bernyawa. Awal mula masyarakat ada aroma yang menyengat. Jadi dari rumah ini dibuka, ternyata ditemukan satu orang laki-laki usia sekitar 65 tahun sudah membusuk kelihatan. Kini jenazah dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk diotopsi. Sedang penyebab kematian korban dalam penyelidikan polisi. Eko Siabudi melaporkan dari Tasikmalaya.